Demi gaet Federico Di Marco, Manchester United tumbalkan Anthony Martial ke Inter Milan. Manchester United berharap punya kesepakat dalam barter pemain dengan Inter Milan, yakni pertukaran dengan bek kiri Inter Milan, Federico Di Marco. Kontrak Anthony Martial di Old Trafford akan habis pada akhir musim. Sedangkan jendela transfer Januari tahun 2024 mendatang merupakan kesempatan terakhir untuk mendapatkan pengembalian investasi setan merah, julukan Manchester United. Manchester United tidak akan melakukan perpanjangan 1 tahun kontrak Martial, karena ia gagal menjadi pemain andalan Erik ten Hag, dan sedang menuju status bebas transfer di akhir musim. Namun, Inter Milan dilaporkan telah menawarkan jalan keluar kepada pemain berusia 28 tahun. Mungkin menguntungkan semua pihak pada bulan Januari. Mengutip laman Italia La Gazzetta dello Sport, bahwa Inter memandang Martial sebagai cadangan sempurna untuk Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Meskipun ia tersedia dengan status bebas transfer, satu kemungkinan kesepakatan pertukaran. Tim Talk menyatakan bahwa United tertarik untuk membawa bek kiri Inter Di Marco ke Old Trafford. Inter Milan membandrol harga 50 juta pounds untuk Federico Di Marco. Manchester United masih harus mempertimbangkan peraturan financial fair play. Meskipun kedatangan Sir Jim Ratcliffe dan suntikan dana memicu kekhawatiran bahwa mereka tidak akan dapat menyelesaikan kesepakatan untuk Di Marco. Namun, mengetahui ketertarikan Inter Milan terhadap Martial, mereka dapat mengusulkan kesepakatan pertukaran yang akan membantu mengurangi sebagian biaya dari Di Marco, sekaligus mendapatkan sejumlah nilai dari striker mereka yang tidak disukai dalam prosesnya. Pemain pertama yang didatangkan Sir Jim Ratcliffe ke Manchester United. Sir Jim Ratcliffe resmi memiliki 25% saham Manchester United pada Minggu, tanggal 24 Desember tahun 2023. Mengutip dari The Sun, Sir Jim Ratcliffe sudah memiliki strategi demi menyelamatkan Manchester United dari keterpurukan. Salah satu strategi Sir Jim Ratcliffe adalah mendatangkan pemain yang tepat sasaran. Masih menurut sumber yang sama, Sir Jim Ratcliffe mencoba mendaratkan penyerang VfB Stuttgart Seru Guirassy pada bursa transfer Januari tahun 2024. Seru Guirassy menampilkan performa luar biasa bersama VfB Stuttgart musim ini. Dari 14 pertandingan Liga Jerman tahun 2023 sampai tahun 2024, Seru Guirassy mengemas 17 gol. Di Liga Jerman 2023, hanya ada satu pemain yang mencetak gol lebih banyak dari Seru Guirassy, yakni Harry Kane yang mengemas 21 gol. Seru Guirassy yang duduk di posisi runner-up top skor unggul 6 bola dari Lois Openda dari RB Leipzig di posisi 3. Menurut jurnalis Italia, Fabrizio Romano, harga Seru Guirassy masuk kategori murah untuk Manchester United. Berusia 27 tahun, klausul lepas Seru Guirassy berada di angka 17,5 juta euro. Seru Guirassy telah mengemas 17 gol di Liga Erman 2023 bersama Stuttgart. Klausul lepasnya tersedia pada Januari yakni 17,5 juta euro, tulis Fabrizio Romano. Manchester United bakal ngeri di paruh kedua musim 2023. Sebuah prediksi dibuat Paul Scholes terkait performa Manchester United di paruh kedua musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Ia meyakini setan merah bakal sulit dihentikan di paruh kedua musim nanti. Manchester United mengawali musim tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan kurang apik. Setan merah menelan banyak hasil negatif sehingga mereka terseok-seok di papan tengah. Namun performa Manchester United belakangan ini mulai membaik. Baru-baru ini mereka memetik epic comeback saat mengalahkan Aston Villa dengan skor 3-2. Paul Scholes menilai kemenangan ini merupakan sebuah pertanda bagus bagi setan merah, apalagi ia optimistis bahwa Manchester United bakal jadi tim yang sulit dihentikan di paruh kedua nanti. Scholes punya alasan kuat mengapa ia menilai Manchester United bakal sangat mengerikan di paruh kedua musim tahun 2023 sampai tahun 2024 nanti. Ia menyebut banyak pemain kunci Manchester United akan pulih di bulan Januari nanti sehingga Manchester United bisa menurunkan kekuatan terbaik mereka dari pekan ke pekan. Saya rasa dalam 3 atau 4 minggu ke depan, tim ini akan bertransformasi menjadi tim yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, ungkap Scholes kepada Premier League Production. Scholes menyebut bahwa Manchester United belum siap menjadi juara EPL di musim ini. Namun ia optimistis bahwa setan merah bakal jadi kandidat kuat untuk posisi 4 besar. Saya masih meyakini bahwa Manchester United belum siap untuk menjadi penantang gelar juara EPL musim ini,
Mereka belum siap untuk itu, sambung Scholes, namun saya yakin mereka punya tim yang sanggup untuk mengamankan posisi 3 besar atau 4 besar dan mereka juga mampu memenangkan kompetisi lainnya, pungkas sang legenda. Rasmus Højlund akhiri puasa gol saat Manchester United comeback vs Aston Villa. Gol pertama Rasmus Højlund di Liga Premier Inggris yang telah lama ditunggu-tunggu melengkapi kebangkitan menakjubkan saat Manchester United bangkit dari ketertinggalan 0-2 untuk mengalahkan Aston Villa 3-2 di Old Trafford, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Kekalahan itu membuat Aston Villa gagal menyamai perolehan poin dengan pemuncak klasemen sementara. Aston Villa tampaknya akan memiliki poin yang sama dengan pemimpin liga, Liverpool, setelah gol dari John McGinn dan Leander Dendoncker membuat mereka unggul 2-0 dalam waktu 26 menit, tetapi tim tuan rumah memberikan respon yang luar biasa di babak kedua, dengan Alejandro Garnacho mencetak 2 gol sebelum Højlund mencetak gol kemenangan pada menit ke-82. Hasil tersebut sangat dibutuhkan oleh Erik ten Hag setelah 4 pertandingan tanpa kemenangan atau bahkan 1 gol pun, dan gol tersebut sangat dibutuhkan oleh pemain senilai 72 juta pound sterling, Højlund, yang telah menjalani 16 pertandingan tanpa mencetak gol di kompetisi domestik, meski menyelesaikan kampanye buruk Manchester United di Liga Champions sebagai pencetak gol terbanyak mereka. Pada babak pertama, ejekan terdengar di sekitar stadion dan Manchester United sepertinya akan mengalami kekalahan ke-14 musim ini. Menjelang penuh waktu, ada dukungan yang luar biasa dan skuad asuhan Erik ten Hag, yang jarang terlihat jauh dari krisis musim ini, naik ke peringkat ke-6 di klasemen. Kepemilikan saham minoritas Ratcliffe menjanjikan perubahan, namun ini bukanlah perpisahan dari keluarga Glazer yang dibenci sebagian besar penggemar Manchester United. Nyanyian yang menentang pemiliknya yang berasal dari Amerika muncul segera setelah kick-off. Brailsford, yang akan duduk di Dewan Klub Sepak Bola setelah 25% saham minoritas Ratcliffe diratifikasi oleh Liga Premier, akan khawatir dengan apa yang dilihatnya ketika Villa membuat mencetak gol melawan Manchester United terlihat terlalu sederhana. Gol pembuka terjadi pada menit ke-21, United tampak terlalu mudah terganggu oleh Leon Bailey yang berdiri di belakang Andre Onana ketika McGinn melakukan tendangan bebas melebar di sebelah kanan dan, ketika Bailey berlari menjauh, bola melengkung melewati kerumunan dan masuk ke dalam gawang, bersih. Hampir 5 menit kemudian, gol kedua tampak lebih mudah ketika tendangan sudut McGinn menemui Clement Lenglet yang tidak terkawal di tiang belakang, dan dia menyundulnya kembali untuk Dendoncker untuk mencetak gol pertamanya di Villa. 4 transfer Manchester United yang bisa terwujud setelah Sir Jim Ratcliffe beli saham. Manchester United mencapai kesepakatan dengan Sir Jim Ratcliffe, ketua Ineos, untuk mengakuisisi hingga 25% kepemilikan saham di klub, Minggu, tanggal 24 Desember tahun 2023, malam WIB. Sebagai bagian dari transaksi, Ineos telah menerima permintaan direksi klub untuk mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan operasional sepak bola di Manchester United. Hal ini akan mencakup semua aspek operasional dan akademi sepak bola pria dan wanita, serta 2 kursi di Dewan Manchester United dan manajemen. Kami sangat senang telah menyetujui kesepakatan ini dengan Sir Jim Ratcliffe dan Ineos. Sebagai bagian dari tinjauan strategis yang kami umumkan pada November tahun 2022, kami berkomitmen untuk mencari berbagai alternatif untuk membantu mengembangkan Manchester United, dengan fokus memberikan kesuksesan bagi tim pria, wanita, dan akademi kami, kata co-chairman dan direktur eksekutif, Avram Glazer dan Joel Glazer. 4 pemain yang bisa direkrut Sir Jim Ratcliffe yaitu, Aaron Hickey, Adrien Rabiot, Ivan Toney dan Lloyd Kelly. Dihantam badai cedera, Real Madrid ingin pulangkan Rafael Varane dari Manchester United. Eder Militao dan David Alaba cedera panjang, Real Madrid bergerak cepat di bursa transfer pemain musim dingin Januari tahun 2024. Manajemen ingin pulangkan Rafael Varane dari Manchester United. Real Madrid dihantam badai cedera, di tengah upaya klub kaya raya itu ingin menggusur Girona dari puncak klasemen Liga Spanyol, tim asuhan Carlo Ancelotti harus menerima kenyataan pahit ditinggal sejumlah pilar penting karena cedera. Hal paling mengkhawatirkan, Real Madrid kini kekurangan opsi di lini belakang setelah Eder Militao dan David Alaba cedera panjang. Untuk menambal lini belakang, manajemen pun kini kabarnya bergerak cepat di bursa transfer pemain. Mereka membuka opsi pulangkan Rafael Varane dari Manchester United. Bak Gayung bersambut, bek timnas Prancis itu menyatakan niatnya untuk segera meninggalkan Manchester United usai berselisih paham dengan sang pelatih, Erik ten Hag.
Melansir Metro, Rafael Varane meninggalkan Real Madrid dan gabung Manchester United pada 2021 lalu. Dia diboyong dengan transfer 34 juta pounds atau sekitar 50 juta euro saat itu. Rafael Varane awalnya menjadi pembelian bagus untuk Manchester United, soalnya dia menjadi duet yang kuat dengan Lisandro Martinez di pertahanan Manchester United. Namun bek asal Prancis itu mengalami penurunan performa musim ini. Dia pun jarang dimainkan. Manajer Manchester United Erik ten Hag meski sudah pulih dari cedera. Erik ten Hag belakangan membantah alami masalah dengan Varane. Dia mengaku tidak mau melepas Rafael Varane di bursa transfer pemain Januari nanti. Namun hingga saat berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari para pihak yang terkait dengan rumor transfer pemain ini.